Halo, apa kabar? Sehat selalu ya yang bergabung di video ini, Matematika Julu Choice. Video kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran dan segi 4 tali busur. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe untuk Matematika Julu Choice channel ini semakin berkembang dan juga menghadirkan penyelesaian matematika secara mudah dan menyenangkan ya. Oke. Kita lanjut ya untuk sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Jadi kalau kita tahu sudut pusat itu terbentuk dari dua sinar garis yang berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Kemudian kalau sudut keliling itu kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur. Tali busur dan jari-jari lingkaran itu merupakan unsur-unsur pada lingkaran yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Ada sebuah lingkaran yang titik pusatnya O. Tadi sudut terbentuk dari dua sinar garis yang berhimpit dengan jari-jari OC dan OB. Kalau pada lingkaran itu merupakan jari-jari ya. Dan juga dengan ini ada busur BC. Busur BC. Sudut kelilingnya BAC. BAC berhimpit dengan tali busur. AC dan AB itu adalah tali busur. Ya. Nah, itu merupakan sudut keliling. Dan BOC, ini BOC, BAC itu menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Biasanya busur itu dilambangkan dengan ini. Nah, seperti garis melengkung di atas ya, busur BC. Jadi ada aturan sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusat 2 kali sudut keliling, maka sudut keliling setengah sudut pusat. Ya, itu dia harus diingat untuk rumusnya, rumus sudut keliling dan hubungan sudut pusatnya. Jadi ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Ada beberapa sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Ada di sini sudut ADB. ADB dengan sudut ACB. Kalau kita lihat dia menghadap busur AB. Saya buat di sini menghadap busur AB. Berarti sama. Kemudian DAC. Sudut DAC sama besar dengan sudut DBC. DBC yaitu menghadap busur, ini sudut yang ini saya tandai ya, menghadap busur CD, menghadap busur CD, itu ya, itu aturannya ya. Jadi sama besar kalau sudut keliling itu menghadap busur yang sama. Kemudian kita masuk contoh soal ya. Pada gambar sebuah lingkaran di sini titik pusatnya O. Besar sudut AOB. AOB itu 110 derajat. Besar sudut ACB. ACB. AOB. AOB adalah sudut pusat ya. Sudut pusat. Sedangkan sudut ACB adalah sudut keliling. Kita cek sudut pusat dan sudut keliling ini menghadap busur AB, berarti sama-sama menghadap busur AB. Maka berlakulah rumus yang tadi. Yang ditanya adalah sudut ACB adalah sudut keliling. Sudut ACB setengah dari sudut AOB atau sudut pusat. Setengah dari 110 adalah 55 derajat. Oke, jawabannya B ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Ini dari ujian nasional 2008-2009. Pada gambar di samping, O adalah titik pusat lingkaran. Jika besar COD, kita tempatkan COD. Ini kita tempatkan dulu 96 derajat. Maka besar sudut ABD. ABD. Oke, kita cek dulu yang pertama sudut ABD. ABD itu menghadap
busur AD, menghadap busur AD dan merupakan sudut keliling. Oke. Sekarang kita lihat yang mana sudut pusat yang menghadap busur AD. Sudut pusat. Ini titik O. Berarti yang menghadap busur AD adalah AOD. Menghadap adalah sudut AOD. Menghadap busur AD juga, ya. Berarti kalau sudah sama-sama menghadap busur yang sama, berlakulah rumus bahwa sudut pusat itu dua kali sudut kelilingnya. Oke. Karena kalau kita cek di gambar ini AC itu garis yang melalui titik pusat. Berarti AC merupakan diameter. Jadi kalau diameter, maka sudut AOC ini membagi dua lingkaran karena ini merupakan diameter 180 derajat. Nah, saya tandai ini. Kalau ini AOC yang ini ya, ini 180 derajat. Padahal COD-nya tadi sudah 96 derajat. Nah, maka sudut AOD 180 dikurang 96 derajat. Kurangkan ini 10, ini 4, ini 17, 84 derajat. Itulah AOD. AOD ini 10, 6, ini 84 derajat. AOD ya. AOD 84 derajat. Sekarang yang ditanya sudut ABD. Ini tadi merupakan sudut pusat. Maka sudut ABD adalah setengah dari 84 derajat. Setengah dari 84 adalah 42 derajat ya. Jawabannya juga B. Ya. Oke, kita lanjut untuk segi 4 tali busur. Jadi pada lingkaran ada di dalam lingkaran tersebut ada 4 tali busur. Tali busur yang mana? AD, AB, BC, CD, sehingga membentuk segi 4. Ya. Dari segi 4 tali busur ini ada aturan di mana sudut-sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Ini sudut A ditambah dengan sudut C atau sudut BAD tambah sudut BCD 180 derajat. Kemudian sudut B tambah sudut D. Nah, ini sudut ABC dengan sudut ADC adalah 180 derajat. Itu dia untuk segi 4 tali busur. Ya. Oke, kita masuk contoh soal. Ada segi 4 PQRS. Ini di dalam lingkaran, berarti tali busur PQ, QR, RS, dan SP. Ya. Diketahui besar sudut PQR. PQR kita tempatkan ini 125 derajat. Kemudian QRS. QRS adalah 78 derajat. 78 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut. Pertama yang bertanya adalah SPQ. Kita lihat SPQ. SPQ itu berhadapan dengan sudut QRS. Berarti tambah QRS. Kalau yang berhadapan jumlahnya 180 derajat. SPQ, sudut SPQ tambah QRS sudah diketahui 78 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut SPQ sama dengan 180 derajat dikurang 78 derajat. Ini 10, 2, tinggal 0. Ini 102 derajat. Sama juga dengan bagian B. RSP. Kita lihat sudut RSP.
itu berhadapan dengan sudut PQR. Sudut PQR berarti jumlahnya 180 derajat. Maka sudut RSP tambah 125 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut RSP sama dengan 180 derajat kurang 125 derajat sama dengan 5. Ini 7 kurang 2, 55 derajat. Begitu ya hubungan dari sudut pada segi 4 tali busur. Oke, satu soal lagi ya. Untuk segi 4 tali busur, diketahui besar sudut BAD. BAD, kita tempatkan sudutnya BAD. BAD X tambah 20. Kemudian BCD. BCD itu 3X. Nah, tentukan BOD minor. BOD minor itu sudut pusat ya. BOD minor ini sudut pusat, BOD mayor. Kalau mayor ya berarti yang lebih besar dari BOD, ya. BOD ini, BOD minor. Oke, kita lihat sudut BAD dengan sudut BCD itu berhadapan, maka jumlahnya 180 derajat. Karena gambarnya ini kan ini merupakan segi 4 tali busur ya. Oke, kita jumlahkan BAD. BAD X tambah 20. BCD adalah 3X sama dengan 180 derajat. Berarti X tambah 3X boleh 4X ya. Tambah 20 sama dengan 180 derajat. 4X, kita pindahkan 20, berubah tanda. Jadi ini kurang 20. Berarti 4X sama dengan 160. X sama dengan 160 dibagi dengan 4. Hasilnya 40 derajat. X-nya 40. Oke. Kalau X-nya 40, berapa BAD? Sudut BAD-nya boleh kita cari ini. Berarti X tambah 20. Nanti 40 tambah 20. Berapa? 60 derajat. Kemudian BCD berarti 3X, berarti 3 kali 40, 120 derajat ya. Kemudian yang bagian A, berapa sudut BOD minor? Sudut BOD minor. Sudut BOD minor kita lihat itu sudah ini sudut pusat. Sudut pusat. Sudut pusat ini menghadap busur BD, menghadap busur BD. Oke, tadi BAD ini kan sudut keliling ya. Kalau kita hubungkan dengan sudut pusat dan sudut keliling, BAD ini merupakan sudut keliling. BCD juga ini merupakan sudut keliling. Tapi yang menghadap busur BD yang mana? Adalah BAD. Sudut BAD menghadap busur BD, menghadap busur BD. Maka sudut BOD sama dengan 2 kali sudut BAD. Berarti 2 kali 60 sama dengan 120 derajat. Nah, kalau BOD minor 120 derajat. Kita sudah bisa, maka BOD mayor sama dengan satu lingkaran penuh kan sudutnya satu putaran penuh atau satu lingkaran penuh, besar sudutnya kan 360 derajat. Maka 360 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 0,4 240 derajat. Itu dia ya. Baik, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe dan juga share ataupun komentar juga boleh biar channel ini semakin berkembang dan juga menghadirkan penyelesaian matematika yang secara mudah dan menyenangkan. Dan terima kasih.